Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi skala pada bangun datar. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep skala, ya. Dalam skala ada yang namanya skala, ada yang namanya ukuran pada peta, dan ada yang namanya ukuran sebenarnya. Pak Imun juga sudah memberikan rumus-rumus yang akan kalian gunakan di dalam konsep ataupun materi skala, yaitu rumus skala. Skala sama dengan ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Ukuran peta sama dengan skala kali ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya sama dengan ukuran peta dibagi skala. Rumus itu yang masih kita gunakan di dalam materi kita pada hari ini. Oke, aplikasi skala pada bangun datar. Jadi skala itu sangat banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali kegunaannya pada kehidupan sehari-hari, terutama segala macam bentuk bangun datar. Misalnya taman, tanah yang memiliki skala itu bisa kita ukur luas sebenarnya dan lain sebagainya, ya nak. Nah, biasanya bangun datar yang sering sekali muncul di dalam soal itu adalah persegi, ya. Ini dia. Biasanya bangun datar yang sering muncul dalam soal yang berkaitan dengan skala itu adalah persegi, ya. Persegi ini bisa taman yang berbentuk persegi, bisa tanah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang juga sering sekali muncul dalam soal yang berkaitan dengan skala. Tidak hanya persegi dan persegi panjang, lingkaran dan segitiga juga salah satu bangun datar yang sering dikaitkan dengan materi skala. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi skala pada bangun datar, Pak Yum ingin mengingatkan kembali mengenai rumus-rumus bangun datar yang sudah kamu pelajari terdahulu, karena rumus-rumus ini akan kita gunakan pada materi kita, ya. Yang pertama ada persegi, ya. Persegi itu rumusnya luas sama dengan sisi kali sisi, keliling sama dengan 4 kali S, dengan L itu adalah luas, K itu keliling, dan S itu sisi. Berikutnya persegi panjang. Rumusnya adalah L sama dengan P kali L. Yang ini L kecil ya nak, yang ini L besar. Yang berikutnya K sama dengan 2P tambah 2L. Dengan L itu adalah luas, L besar ya, luas, K besar itu adalah keliling, P itu panjang, dan L kecil adalah lebar. Yang berikutnya segitiga. Rumusnya adalah L sama dengan A kali T per 2, K sama dengan S tambah S tambah S. Dengan A itu adalah alas dan T itu adalah tinggi, S itu adalah sisi, ya. Yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran rumusnya L sama dengan Pi kali R pangkat 2, K sama dengan 2 kali Pi kali R. Dengan R itu adalah jari-jari dan lambang seperti ini namanya pi. Oke, rumus-rumus inilah nanti yang akan kita gunakan. Rumus-rumus inilah yang nanti akan disandingkan dengan rumus skala. Ya, jadi Pak Imam berharap anak Bapak bisa fokus, bisa serius dalam mengikuti materi ini. Oke. Nah, sekarang Pak Imam akan masuk ke contoh soal, ya nak. Contoh soal yang pertama itu Pak Imam akan menjelaskan contoh yang ada di halaman 61. Silakan buka bukunya nah, halaman 61. Itu ada contoh ya. Permukaan sebuah kolam berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1:100. Panjang pada gambar 4 cm dan lebar 3 cm. A. Hitunglah luas kolam sebenarnya. B. Hitunglah perbandingan luas kolam pada gambar dengan luas kolam sebenarnya. Oke. Langkah yang pertama masih sama, kita buat dulu apa yang diketahui ya. Nah, diketahui adalah
nih, panjang pada gambar 4 cm, lalu lebar pada gambar 3 cm. Yang ini skalanya 1:100 ya. Nah, ditanya adalah luas kolam sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini yang ada hanya panjang gambar atau panjang peta. Kita sebutnya panjang peta saja ya, Nak, karena kemarin kita juga membahas jarak peta ya. Di sini yang ada hanya panjang peta yaitu 4 dan lebar peta yaitu 3. Sementara yang ditanya adalah luas kolam sebenarnya LS. Nah, untuk mencari LS ada skala, berarti kita harus mencari LP dulu. Karena yang memiliki hubungan itu adalah LP, LS, dan skala. Karena itu yang memiliki hubungan ya, LS, LP, dan skala. Ya, itu yang memiliki hubungan. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari dulu LP, luas pada gambar. Ya, ini dia, luas pada gambar. Rumusnya apa? Panjang peta ya, pasti panjang gambar dikali lebar peta atau lebar gambar. Ya, jadi kalau ditanya LP, maka kamu gunakan P-nya yang PP. Yang harus peta semua, peta kali LP, peta juga. Luas peta sama dengan panjang peta kali lebar peta. Semua peta, karena yang ditanya adalah luas peta ya, Nak. Jadi peta-peta semua yang digunakan. Oke, sama dengan panjang petanya 4 kali 3 sama dengan 12. Inilah dia. Oke. Sudah ya, kita sudah dapat. Oke. Nah, yang ditanya tadi apa, Nak? Hitunglah perbandingan luas kolam pada gambar luas kolam sebenarnya. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah luas sebenarnya. Luas sebenarnya itu kan rumusnya berarti PS kali LS. Benar ya, Nak? PS kali LS ya. Seperti yang Pak yang katakan di atas tadi, bahwa ketika yang ditanya adalah luas sebenarnya, maka kita juga menggunakan panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, seperti itu ya. Nah, panjang sebenarnya itu nggak ada di dalam soal, belum diketahui. Maka kita bisa mencari dengan konsep skala. Ada skala di sini, bisa kita gunakan. Nah, berarti rumusnya apa, Nak? Kalau skala itu sama dengan PP per PS, skala sama dengan panjang peta per panjang sebenarnya. Berarti kalau dia PS, itu rumusnya adalah PS sama dengan PP dikali S. Ya, panjang peta dikali skala. Berarti di sini kita tuliskan ya, Nak, panjang sebenarnya sama dengan panjang peta dikali skala, sama dengan panjang petanya berapa, Nak? 4 kali skalanya 1:100. Oke, sama dengan, kita jadikan ke bentuk pecahan, 4/1 kali, sebentar ya. Oh, di sini kita ada rumus yang salah, Nak. Rumusnya adalah PP dibagi S. Maaf ya. Nah, rumusnya adalah PP dibagi S. Berarti 4 dibagi 1/100. Lalu 4 kali 100 per 1 sama dengan 4 kali 100, 400. Itulah dia. Sudah dapat, Nak, PS-nya, tinggal kita mencari LS. Ya. LS sama dengan, nah, kalau kamu sudah mendapatkan polanya, berarti kan polanya, Nak, PP
berarti LP dikali 100 skalanya, ya. Supaya kamu tidak capek-capek lagi membagi 1/100, langsung aja kalikan angka 100 pada skala. Tapi kalau kamu bingung, kita tetap ikuti prosedurnya, nak. LS sama dengan LP dibagi S, sama dengan LP-nya 3. Berarti 3 bagi 1/100 sama dengan 3/1 kali 100/1 sama dengan 300. Ini dia. Oke, nah kita sudah mendapatkan nilai PS dan LS. Nah, berarti tinggal kita kalikan untuk mencari luas sebenarnya. LS sama dengan berarti PS kali LS. P-nya ada 2 di sini ya, nah. Ada PP, ada PS. Ya, ada 2 P-nya. Ada PP dan ada PS. Yang kamu gunakan yang mana? Yang S. Kenapa? Karena yang ditanya adalah LS. Maka gunakan yang S juga. Ya, kali lebar. Lebar juga ada 2. Ada LP dan LS. Jadi kamu gunakan yang mana? Yang ada S-nya. Karena yang ditanya adalah LS. Oke, anak paham ya sampai di situ. Berarti sama dengan PS-nya berapa? 400 kali LS-nya 300 sama dengan 120.000 cm pangkat 2. Itulah luas sebenarnya. Oke, nak. Nah, sekarang kita mau cari yang B. Hitunglah perbandingan luas kolam pada gambar dengan luas kolam sebenarnya. Ya, luas kolam pada gambar dan luas kolam sebenarnya. Berarti luas kolam pada gambar banding luas kolam sebenarnya sama dengan luas kolam pada gambar itu adalah sudah kita cari tadi ya, nak. Mana dia? Ini luas kolam pada gambar 12 banding luas kolam sebenarnya, ini dia 120.000 sama dengan, oke, sama-sama kita bagi 12 ya. 12 bagi 12 1. 120.000 bagi 12, ini dia. Tinggal coret 12 nya. Tinggal nolnya ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini 12 bagi 12 1. Maka LP banding LS sama dengan 1 banding 10.000. Oke, itu dia contoh soal yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, ini ada gambar persegi panjang. Persegi panjang dengan panjang sama dengan 3 cm dan lebar sama dengan 2 cm. Jika luas sebenarnya adalah 12 meter pangkat 2, maka skala pada gambar adalah nah, berarti yang ditanya adalah skala ya, nak, S. Nah, karena di sini yang diketahui adalah luas sebenarnya, di soal ini luas sebenarnya diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus S sama dengan LP per LS ya. S sama dengan LP per LS, dengan LP itu adalah luas pada gambar dan LS itu adalah luas sebenarnya. Oke, berarti langkah pertama kita adalah mencari luas sebenarnya. Maaf, luas pada peta ya. Untuk mencari luas pada peta, silakan gunakan panjang dan lebar ya. Luas pada peta itu rumusnya berarti luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, ada P-nya. Luas pada peta sama dengan panjang peta kali lebar peta, atau luas denah atau luas gambar sama dengan panjang pada gambar kali lebar pada gambar. Sama aja ya, nak. Sama dengan panjang pada petanya 3 kali lebar pada petanya 2 sama dengan 6 cm pangkat 2. Oke, nah sampai di situ berarti kita sudah bisa menemukan skalanya karena kita sudah punya LP dan LS. Ya, tapi ingat, nak, ingat
Kemarin Pak Imam bilang apa triknya? Kalau ditanya skala, ya kan? Berarti trik syaratnya itu ubah semua satuan ke cm. Oke. Karena kita berbicara tentang luas, berarti satuannya ke cm pangkat 2. Ya, ini sudah cm pangkat 2. Yang ini masih m pangkat 2, berarti kita ubah dulu yang 12 ini. Kita ubah dulu ke dalam bentuk cm pangkat 2. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, berarti 12 m pangkat 2 ke cm pangkat 2. M ke cm. Berarti turun, ya. Kalau turun berarti dikali. Turun berapa tangga, Pak? Turun 2 tangga, nak. Ya, Pak Im nggak usah mengajarkan lagi satuan panjang, kalau sudah dipelajari ya. Turun 2 tangga. Berarti nolnya juga bertambah 2. Kalau dia satuannya panjang, ini satuannya luas berpangkat 2. Artinya setiap turun 1 tangga dikali 100. Turun 1 tangga, turun 2 tangga, berarti dikali 10.000. Hasilnya adalah 120.000 cm pangkat 2. Oke, inilah yang akan kita gunakan. 120.000 inilah yang akan kita gunakan untuk mencari skala, ya. Ini dia. Kita lanjutkan. Berarti skala sama dengan LP per LS sama dengan LP-nya berapa, nak? Ini dia, 6 per 120.000 sama dengan, oke, sama-sama kita bagi 6. Ya, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6, 1 per 120.000 bagi 6. Kita ambil 12-nya. 12 bagi 6, 2. Tambahkan nolnya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 1 per 20.000 atau 1 banding 20.000. Oke, inilah dia ya. Inilah dia skala yang digunakan pada gambar. Kira sekarang kita mau masuk ke contoh soal yang berikutnya. Oke, nah kita lanjut ya. Ini adalah contoh soal yang berikutnya. Soalnya adalah sebidang tanah berbentuk persegi dengan keliling 100 meter. Jika skala denah adalah 1 banding 1000, maka luas tanah pada denah adalah. Oke, berarti kita buat dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah keliling sebenarnya 100 meter. Ya, di sini ada keliling sebenarnya ya, nak. Lalu skala 1 banding 1000. Yang ditanya adalah LP. Kita gunakan LP aja ya. LP itu luas peta. Peta sama denah sama gambar sama aja ya, nak. Oke. Nah, di sini berarti kalau yang ditanya LP, kita masukkan ke dalam rumus persegi. Karena tanahnya berbentuk persegi. Berarti luas pada denah sama dengan SP kali SP. Itu dia. Ya, nak. Jadi rumus ini didapat dari rumus luas persegi. Karena tanahnya berbentuk persegi. Maka kita akan mencari luas persegi. Cuman luas persegi pada denah atau pada peta. Maka kalau ditanya adalah luas peta, semua unsur-unsur yang ada di dalamnya juga pada peta. Ya, berarti luas peta sama dengan sisi peta kali sisi peta. Nah, sisi peta inilah yang akan kita cari. Ya. Ini yang akan kita cari, nak. Oke. Jadi dari awal kita berangkatnya dari keliling sebenarnya.
keliling sebenarnya itu sama dengan 4 kali sisi sebenarnya. Ya, karena yang diketahui adalah keliling sebenarnya, KS, berarti rumusnya juga pakai yang sebenarnya, 4 kali S sebenarnya. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, KS-nya sama dengan 100, sama dengan 4 kali SS. Oke, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, bertukar tempat, karena kita mau menemukan harga SS. Berarti 4 SS sama dengan 100. Maka SS sama dengan 100. 4-nya pindahkan ke ruas sebelah kanan, karena dia perkalian nak di sini, berarti jadi pembagian kalau dia dipindahkan ya. Bagi 4, berarti SS sama dengan 25 meter. Oke, itu SS ya. Sudah kita dapat SS-nya ya, 25 meter. Sekarang kita mau mencari SP, bukan SS ya nak. Kita bisa cari SP dengan menggunakan rumus skala, dengan menggunakan konsep skala. Oke, berarti SP itu rumusnya apa? SP itu rumusnya adalah S kali SS ya. Oke, skala peta sama dengan sisi peta sama dengan sisi kali sisi sebenarnya. Sisi peta sama dengan skala kali sisi sebenarnya. Karena di sini kita sudah menggunakan konsep skala ya nak. Di sini kita gunakan konsep skala. Ya, di situ kita menggunakan konsep skala ya. Yuk, kita mulai ya. SP sama dengan S-nya 1/1000 kali, ini rumusnya ya. Ya, karena S kali SS. Oke, kita lanjutkan ya nak. SP sama dengan, atau sisi pada peta sama dengan skala kali sisi sebenarnya. Di sini kamu bisa menggunakan konsep skala ya. Sama dengan 1/1000 kali SS-nya berapa? Ini dia, 25. Nah, ternyata di langkah ini ada yang ketinggalan nak. Ada yang kita lupakan satu langkahnya. Apa itu Pak? Nah, kemarin sudah Pak Im katakan ketika yang ditanya adalah peta, ukuran peta, maka semua satuan itu diubah ke dalam bentuk satuan apa nak? Sentimeter. Nah, jika ditanya ukuran peta, ubah semua satuan ke cm. Itu dia kata kuncinya. Perhatikan SS-nya. Ternyata satuannya adalah m. Berarti kita ganti dulu yuk sebelum kita masuk kemari ya. Kita ganti dulu sebelum kita masuk kemari ya. Oke, berarti 25M sama dengan, dari meter ke sentimeter. Turun ya. Berarti kalau turun dia dikali. Turun berapa tangga nak? Desimeter, sentimeter, 2 tangga. Berarti kali 1, 2 kali 100 sama dengan 2500. Nah, 2500 inilah yang kita masukkan kemari ya, karena satuannya sentimeter. Yuk, berarti 2500. Oke, sampai situ ya, paham ya nak? Sama dengan, berarti 2500 kali 1, 2500 per 1000 sama dengan, yuk, ada berapa nolnya? Bisa dicoret nolnya untuk menyederhanakan. 1,
1, 2, 2. Berarti tinggal 25 bagi 10. Yang atas tinggal 25 ya nak, yang bawah tinggal 10. Berarti 25 bagi 10, 2,5 cm. Oke, sampai situ paham ya? Oke, sampai sini paham. 2,5 cm itulah SP. Tinggal kita masukkan kemari, ya kan? LP sama dengan SP kali SP. SP nya 2,5. Berarti 2,5 kali 2,5 sama dengan, oke, 2,5 kali 2,5 nak, silakan dikalikan. Perkalian desimal hasilnya adalah 6,25 cm pangkat 2. Oke, inilah hasilnya, 6,25 cm pangkat 2. Sedikit rumit ya nak, makanya Pak yang bilang dari awal anak apa harus memperhatikan langkah demi langkah ya. Cukup sekian penjelasan Pak Imam, semoga anak bapak semuanya paham dengan apa yang Pak Imam sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.